Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini hari Sabtu, tanggal berapa yang ini ya? Tanggal 9 Januari. Jadi aku hari ini kegiatannya adalah mau input nilai di form nilai untuk mahasiswaku, yang mana nanti jadi nilai akhir. Jadi semua ya, input nilai semuanya, dari mulai nilai kehadirannya, terus nilai peran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dan yang aku persiapkan semuanya adalah ya nilai seperti ini. Jadi di sini aku udah siapin, ini sebenarnya absensi, tapi karena kemarin ada musibah banjir lokal di rumah, jadi ini kertasnya udah agak lecek. Alhamdulillah sih, untungnya nggak sobek. Jadi ini di sini ada nilai UAS dari mahasiswa semua kelas ya. Jadi absensinya masih kosong semua karena saya langsung ke Sikadu gitu. Sikadu itu kayak sistem untuk mahasiswa ya. Jadi ini nilai UTS-nya, nilai UTS, maaf ya, nilai UTS saya. Jadi UTS saya ini saya dapatkan dari ujian speakingnya menggunakan video call, dan juga ada yang menggunakan voice note. Jadi melalui media WhatsApp. Ya, ini nilai UTS dan nilai UAS juga. Nilai UAS ini sudah saya print out. Nilai UAS dan nilai kuis di sini. Ini nilai UAS. Kenapa kok saya print gitu ya? Karena biar mudah gitu. Jadi nggak bolak-balik di tabnya laptop gitu. Ini nilai UAS. Ini kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Ini nilai UAS-nya mereka. Ada yang 60, ada yang 90, ada yang 55. Bahkan ada yang nilainya 30, bahkan ada yang 20. Ini gimana ya? Ini nilai kuis. Jadi ada tugas, ada kuis. Ini nilai kuisnya. Kuis ini 2 kali. Jadi saya sudah print out juga untuk memudahkan. Dan juga nilai tugas. Nilai tugas ini saya sudah, nilai tugas yang berupa nilai tugas Instagram, video Instagram. Ada 4 video yang harus dikerjakan waktu itu, dan 1 videonya merupakan video membaca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan jurusan mereka. Misalnya jurusan hukum tata negara. Jadi ada tugas yang mana mahasiswa ini membaca salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum tata negara. Begitupun untuk mahasiswa-mahasiswi yang jurusan hukum ekonomi syariah, mereka juga disuruh membaca ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Dan itu masih ada di drive, sudah saya download, cuman tidak saya print. Karena apa? Karena nggak mungkin saya print, kan mereka ngumpulin video berupa file di drive. Dan juga untuk tugas Instagram itu mereka mengumpulkan semua di satu form, link URL linknya untuk tugas yang mereka kumpulkan. Jadi seperti ini contohnya. Ini masih bisa dilihat nggak ya? Misalnya tugas. Nah ini kelihatan nggak ya? Jadi ini adalah tugas mahasiswa. Ini contohnya di kelas D. Jadi ada nama, terus ini ada URL link. Dan ini saya akan cek satu-satu. Jadi semuanya saya akan cek satu-satu. Biasanya kalau misalkan pakai laptop, karena sudah sinkron dengan akun Instagram, nanti saya biasanya akan pakai akun suami saya atau akun saya yang lain, bukan akun primer saya yang di tag mahasiswa. Kenapa? Karena perjanjiannya dengan mahasiswa itu
apa namanya, tidak boleh private gitu. Kalau misalkan kayak saling follow dengan akun yang primer saya, akun utama saya, itu kan nanti bisa saya lihat. Tapi kalau saya kalau di private akun mahasiswa tersebut, saya membuka dengan akun lain yang tidak saling follow, yang tidak mutualan, itu akan tidak akan nampak gitu. Nah, jadi mahasiswa yang akunnya di privasi ini saya anggap tidak mengerjakan tugas. Itu perjanjiannya ya, memang sudah ada perjanjian. Jadi misalnya saya akan membuka akun, contohnya misalnya nih ya, punya Mbak Hesti Widya Pangestika. Di sini kan sudah ada nih nama akunnya yang untuk mengumpulkan apa, terus URL-nya apa. Ini saya akan cek satu-satu. Contohnya ya, sebentar. Tugasnya. Nah, aduh. Ini saya membuka dengan akun utama saya. Bentar. Kenapa nggak ada suaranya? Bentar. Jessica, you can call me Happy. Ya, And ini. her, I will spell my name. HESTIWYAPANGESTIKA. And now, I wanna spell alphabet. A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W Y. X-nya belum ada, Mbak. Jadi saya cek satu-satu, walaupun apa namanya, tidak saya like gitu ya. Jadi jangan underestimate gitu ya. Kalau saya nggak like terus ternyata saya nggak cek, enggak, saya cek satu-satu tetap. Ini untuk spelling, ini tugas pertama. Tugas pertama itu ada tugas kelompok kayak perkenalan, jadi model kayak pass the challenge gitu. Jadi model mereka kreatif sih, ada yang lempar botol, ada yang lempar kertas, ada yang menggunakan gerakan gestur tubuh macam-macam. Ini tugas kedua yang spelling alfabet, tapi juga dia merupakan tugas perkenalan. Nah, terus kita lihat lagi punya Mbak Hesti yang tugas ke-2. Nih ya, ini contohnya pakai punya Mbak Hesti, nggak apa ya. Mbak Hesti ini kelas hukum ekonomi syariah kelas D. Oh, ini yang perkenalannya, yang kelompok. Ini yang kelompoknya. Bentar. You know, what if I told you I like you? We stay, Ya, itu yang kelompoknya. Takutnya kena copyright ya kalau saya lama-lama. Itu aja. Terus ini tugas yang Instagram ke-3. Ini adalah tugas countable and uncountable noun. Jadi mahasiswa saya suruh untuk menyebutkan benda-benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung yang ada di rumah dia. Nggak usah pergi jauh-jauh, yang ada di sekitar rumah dia. Bisa di dapur, bisa di kamar, bisa di ruang tamu, pokoknya yang ada di rumah mereka. uncountable. This is powder. Jadi ada powder, ada lipstick, ada laptop, ya kan? This is hand body is uncountable. Hand body-nya pakai Scarlett lagi. Thank you for watching. Iya, ini tugas Mbak Hesti. Terus kita yang tugas terakhir ya, yang punya Mbak Hesti mana tadi ya, tugas terakhirnya. Bentar. Nah, ini tugas TikTok. Ada tugas terakhir yaitu sebenarnya video edukasi tapi singkat.
Jadi ini TikTok ya. Jadi di video itu nggak harus joget-joget ya. Jadi TikTok itu nggak harus joget-joget. Jadi di video ini misalnya mahasiswa itu tak suruh memilih materi apa yang paling mereka pahamin, kemudian mereka bikin videonya seperti kayak descriptive text. Kalau ini kan Mbak Hesti descriptive text ya, descriptive text. Jadi pengertiannya mungkin ada generic structure-nya, terus karakteristiknya gitu. Atau kalau misalkan simple present, dia rumusnya apa, contoh kalimat dalam kalimat positifnya seperti apa, kalimat negatifnya seperti apa, interrogatifnya seperti apa, itu nanti di videonya mereka sertakan. Dan ini kan seperti hiburan ya, karena menggunakan TikTok. Jadi saya tidak mematenkan harus satu tema. Jadi memang mereka itu paling pahami apa, terus kemudian dibuat videonya. Jadi sudah, misalkan nih kayak Mbak Hesti, videonya lengkap, ada 4 video dan juga 1 video berupa membaca ayat Al-Quran. Kalau yang ayat Al-Qurannya ada sebenarnya, sudah saya cek, sudah saya kasih nilai juga. Jadi ya pokoknya itu ya, ada di drive semua. Dan saya cek satu-satu. Udah, berarti ini tinggal inputnya. Nah, inputnya ini caranya, ini gampang banget. Jadi tinggal buka Sikadu. Bentar ya, ini layarnya saya ganti aja. Ini gampang banget. Jadi teman-teman ini biar tahu semuanya, kita ini ya. Bentar, oke. Ya ini sudah masuk ke Sikadu. Tadi contohnya misalkan Hukum Ekonomi Syariah kelas D ya. Tinggal diklik aja. Nah, ini enaknya di IAIN Pekalongan nih, form nilainya sudah disediakan. Tinggal klik, terus kemudian langsung di download. Dia otomatis ngedownload seperti ini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Dia berupa Excel, kemudian mudah banget. Jadi tinggal masukin nilai-nilainya. Nah, di sini ada NIM, terus ada nama, absensi. Jadi ini kehadirannya sudah, misalkan nih kehadirannya nih, hadirnya ada 16 pertemuan, izin. Jadi ada yang ya kayak gini ya, ada yang 100%, ada yang kurang dari 100%. Dan ini kehadirannya nanti disesuaikan sama penilaian yang ada di RPS. Misalnya hadirnya berapa persen. Ini harus totalnya di sini harus 100%. Jadi misalnya ini hadirnya kita 5%. Perannya 5%. Ini hapus dulu. Ini nanti dulu. Ini kuisnya misalnya 10%. Tugasnya kok lama sih. Terus tugasnya ini 15%. Nah, di sini kan sudah ada 35 ya. UTS-nya 25%. Ini kan 60 misalnya. Terus UAS-nya 35%. Ada 95 dan lain-lainnya 5%. Nah, ini jadi totalnya di sini 100%. Jadi nanti otomatis misal kita lihat kayak Mbak Hesti tadi, misalnya aja ya. Kita nih masukin namanya Hesti mana? Nah, Hesti. Dia kan kehadirannya sudah pasti ya. Kehadirannya. Terus nanti nilainya nilainya 100 semua deh, misalnya aja ya, nilainya 100 semua. Ya nggak mungkin sih ya 100 semua. Misalnya aja, kita buktiin aja. Misalnya 100 semua. Nah, kalau 100 semua ini otomatis dia jadi A gitu.
Tapi ya disesuaikan aja. Tadi misalkan nilai tugasnya Mbak Hesti yang Instagram itu berapa gitu kan, nanti tinggal dimasukin aja. Nilai peran itu berapa, nilai kehadiran kan tadi 100% dia di Sikadunya, terus nilai perannya berapa. Peran ini saya ambil dari kehadiran yang ada di grup WhatsApp, karena memang perkuliahannya kemarin kebanyakan menggunakan grup WhatsApp. Pernah juga menggunakan Zoom dan ada juga menggunakan e-learning. Terus lain-lain ini nanti kalau misalkan kayak ada ya mahasiswa yang misalkan kayak dia itu dapat bintang berapa selama 1 semester, nah itu masuknya ke lain-lain. Terus tugas ini tugas yang Instagram, kuis tadi yang sudah saya print out, UTS juga yang sudah saya ketulis nama nilainya, UAS juga yang kemarin sudah saya kuis nilainya sudah saya print semua, tinggal dimasukkan. Dan ini enaknya Excel yang disediakan di Sikadu sudah otomatis. Ini kalau misalkan dirubah-rubah ya berubah semua, tapi ini jangan dirubah-rubah, tinggal masukin aja nilainya, mudah, gampang gitu. Oke ya, jadi saya mau masukin nilai dulu. Semangat buat hari ini biar teman-teman juga tahu bagaimana prosesinya input nilai gitu. Ya, itu dia biar kalian tahu gitu ya, biar teman-teman juga tahu bagaimana sih proses input nilainya. Ada yang biar apa ya, transparan gitu, jadi nggak ngarang, ada semua nilainya. Nah kalau misalkan bagaimana nih kalau misalkan mahasiswanya tidak ngisi form yang sudah diberikan di Google Drive-nya, di Google Form-nya misalnya, ya nggak ada nilainya. Nah kalau misalkan nggak ada nilainya, biasanya akan saya kasih tahu di grup, saya akan kasih tahu by Japri atau by grup, supaya teman-teman mahasiswa yang tidak ada namanya di form ini mungkin ada itikat baik apa tidak untuk memperbaiki nilainya, untuk mengisi nilai yang kosong. Misalnya nih tugasnya ternyata nggak ada di Instagram, sudah saya cek namanya baik linknya kok nggak ada, ya saya akan japri dia, saya akan umumin dulu di grup. Karena setiap kelas ini ada grupnya, jadi mudah untuk koordinasi. Terus nanti ada itikat baik enggak untuk mahasiswa. Kalau misalkan ketahuan, karena sudah ada perjanjian di awal, tidak boleh private, tidak boleh dihapus, tidak boleh diarsipkan. Pokoknya intinya tugas itu sampai nilai keluar gitu ya, nggak boleh dihapus. Itu nanti kalau misalkan ketahuan nggak ada tugasnya, nggak ditemukan linknya, ya dengan terpaksa nilainya tugas nggak ada gitu. Nah tapi kalau saya akan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk apa ya, itikat baiknya gitu, untuk mengisi nilainya biar nggak kosong, supaya nilai akhir dari mahasiswa ini bisa maksimal, seperti itu gitu ya. Oke, saya akan mulai untuk menginput nilai-nilai teman-teman mahasiswa semua. Doain aja biar cepat selesai, biar nggak tanggungan juga, pokoknya biar lega, biar bombong, biar semuanya bisa mendapatkan nilai yang bagus semuanya, puas dengan nilainya 1 semester. Karena saya juga sebenarnya sudah rindu sekali, sudah pingin kuliah offline, udah nggak pengen kuliah online lagi, karena ya kita nggak bisa ini ya, karena ini kan berarti paten aja gitu ya. Kalau misalkan saya kuliah offline itu kan ketemu sama mahasiswanya, jadi saya tahu nih mahasiswa ini aslinya seperti apa, maksudnya ketika dia kemampuan di kelasnya seperti apa. Kalau offline kayak gini kita kan nggak bisa, hanya bisa meraba-raba gitu ya, nggak bisa lihat bagaimana sebenarnya kemampuan aslinya gitu. Kadang-kadang ada yang mahasiswa maunya show up ketika dia ketemu langsung, ketika di video dia malu kan kayak gitu. Kita nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa lihat benar-benar kemampuan mahasiswa, masih nerawang, walaupun nilainya sih ini ada semuanya. Kan saya juga nggak tahu ya mahasiswa ya ketika mengerjakan UAS ini dikerjakan sendiri atau dengan orang lain, dengan kelompok atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi ya saya tetap berbaik sangka nilai mahasiswa yang sudah keluar ini, maksudnya nilai-nilai UAS, nilai-nilai tugas, nilai-nilai UTS itu adalah nilai memang hasil dari mereka sendiri gitu. Oke, itu saja vlog hari ini. Untuk
input penilaian UAS. Jadi tadi contohnya sudah saya kasih tahu, biar teman-teman mahasiswa nanti kalau misalkan ada yang belum puas dengan nilainya bisa saya kasih lihat, karena memang sudah ada semua nilainya. Jadi kalau misalkan mau protes-protes gampang jawabnya gitu. Oke, thank you very much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya saya semangat bikin konten-konten selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman mau pengen tahu tentang perkuliahan atau apa, bisa komen di kolom komentar. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.